karena seorang kiai, seorang pengasuh itu selalu membela para santri-santrinya. Kalau hari ini kita belajar yang doa, insya Allah ada 8 buku yang kita tuntaskan seharian ini. Kalau lancar, tidak ada halangan, biasanya kita mulai jam 9 itu, setengah 9 atau jam 9, nanti zuhur istirahat, masuk lagi jam 1, jam 3 sore bisa selesai. Siap dong, bener? Insya Allah siap. Siap, hitungnya kan gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sekedar mukadimah dulu, Mas. Jadi yang doa itu cara pengajarannya kalau bisa tidak kurang dari 60 menit atau tatap muka bersama anak-anak itu 60 menit atau 1 jam dengan pembagian seperti berikut. Jam pertama, pembagian pertama selama 15 menit. Apa yang dilakukan seorang guru untuk 15 menit pertama saat tatap muka dengan anak-anak? 1, salam. Ketika jenengan mendengar salam, salam ya wis biasa, wis kulino. Apa istimewanya? Nah, disinilah Mbak Yai ingin mengungkap sebuah fakta bahwa salam ini kebanyakan sudah tidak diperhatikan lagi. Maka seorang guru yang doa, pakailah media salam ini juga untuk pembelajaran. Jadi dilihat mana yang panjang, mana yang pendek, itu diteliti sedemikian rupa. Kemudian artinya, maknanya. Ada 3 tempat panjang, yaitu assalam pada lafaz assalamualaikum, assalam. Kemudian lam jalalah itu jika panjang, ka pada lafaz wa barokah. Sehingga kita sebagai status rendah harus memulai, kita harus menjadi agen perubahan terhadap orang-orang di sekitar kita, walaupun itu sekecil apapun. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa enggak? Satu di antaranya adalah tentang pengucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu tidak terlalu panjang dan kemudian satu nafas pun kita tidak tersengal, maka sebaiknya kita baca 1 kali nafas dengan panjang dan pendek yang sesuai dengan tulisan. Jangan jawab. Contoh nih, artinya kan kita metodologi kita belajar ini kan gambaran sebuah kelas. Etok kula gurune jenengan muridé. Nyun sewu. Etok. Karena kita kalau tidak menciptakan gambaran sebuah kelas, ya nanti kita mengajarnya. Jadi berikan contoh salam. Seorang guru datang di hadapan para murid-muridnya, membawa segudang semangat, membawa segudang harapan. Itu harus diawali dengan ifsya'us salam, tebarkan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijing ngoten niku jenengan semangat jawab anak-anak tidak semangat. Diline dan diulang lagi. Masa gurune semangat, muridnya jawab santai, harus dengan penuh semangat.
Yang kedua, cara menjawab salam. Kebanyakan orang santai dan tidak memperhatikan lafadznya. Waalaikumsalam. Itu sebenarnya ada yang janggal. Dalam pondok pesantren, bab nahwu, ilmu alat itu selalu mengatakan ada isim nakiroh, ada isim makrifat. Ketika kita menjawab waalaikumsalam, itu berarti salamun, terdiri dari isim nakiroh yang artinya niku umum, artinya belum tertentu. Padahal yang kita maksud adalah zat yang memberi keselamatan itu adalah Allah semata, bukan yang lain. Maka kita tidak boleh mengatakan waalaikumsalam, atasmu juga keselamatan. Tapi kalau lafadznya salam, keselamatan itu bisa datang dari matahari, dari berhala, dari pohon, bahkan dari setan, dari iblis, karena lafadznya memang nakirah. Supaya menjadi makna yang tertentu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dimakrifatkan dengan cara memberi al di awalnya, dibuang tanwinnya. Lafaz yang ada alnya belum bisa terbaca di tengah kalau huruf sebelumnya itu belum hidup. Maka jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsallamu warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun enek salame artis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wis salah aduh neh malah. Maka pertama harus kita pahami dulu, seorang guru yang mu'ab itu, saya ulang lagi, harus menjadi agen perubahan. Walaupun orang sekitar kita belum seperti ini, tapi kita harus terus-menerus membiasakan dan membudayakan bahwa mengucapkan salam dan menjawab salam itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi dimaknai, tapi lafadznya yang betul. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Yakinkan mulai hari ini dan seterusnya salam kita seperti itu dimanapun. Tapi rada enek resikonya Bapak Ibu, Ustadz. Saya itu sampai lupa krono wis terbiasa seperti itu. Ada majelis umum, pengajian umum, orang naik ke pentas mengucapkan salam, ya orang-orang menjawabnya ya santai aja. Tapi kadung kula wis terbiasa nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lama, sing liyane wis mari. Engko entek-entekane ditoleh memburi. Sopo dane salame kok aneh. Ndak apa-apa. Nah, seperti itu. Yang kedua, 15 menit yang harus dilakukan, yaitu seorang guru usahakan membaca hadroh. Hadrohnya, contoh hadrohnya sudah ada di buku, jenengan tinggal baca. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum, nanti dibaca saja. Di juz pemula pada halaman 49 itu ada contoh hadrohnya. Setelah dibaca hadrohnya, nomor 3, guru dan santri bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita contohkan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ila arwahil a'immatil qurra'i wa ruwatihim wa turukihim wa jami'i mukri'il Qur'an wa qari'ihi min ladur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilal an, khususan ilal muqri'is Syekh Muhammad Arwanil Qudusi. Kita selalu memasukkan
nama besar Mbah Yai Arwani supaya Al-Quran kita sanadnya sambung. Wa ila imamil qiraatil masyhuratil imam Asim ibn Abi Najud wa rawihil imam Hafs ibn Sulaiman qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa a'la darajatihim wa amaddana bi amdadihim wa a'adda alaina min barakatihim syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Moga bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Keempat, langsung sambung tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu Nah, itu yang keempat,
Nanti kalau sudah terbiasa membaca tahiyat itu ada doa setelah salam yang ada di materi hafalan, nanti langsung disambung Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Yang kelima terakhir setelah tahiyat yaitu doa pembuka. Ada yang tanya, kenapa ada tahiyatnya? Ciri khas Kudus itu di Mbah Yai Arwani itu semua santri baru harus mengulang Fatihah dan tahiyat bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. 1 bulan ada yang belum lulus. Kenapa? Karena tahiyat itu sama Al-Fatihah adalah rukun sholat yang harus dibaca. Kenapa? Karena ada 5 rukun sholat qauliyah. 1 takbiratul ihram, 2 suratul fatihah, 3 tahiyat akhir, 4 sholawat dalam tahiyat, 5 salam yang pertama. 5 ini adalah yang harus diucapkan. Tidak boleh tidak diucapkan, tidak boleh dibaca, di dalam hati juga tidak boleh. Maka sedini mungkin bagaimana anak-anak itu, kalau ada TPG anak-anak kampung, anak desa yang memang ikut ngaji, dimantapkan fatihahnya, tahiyatnya saat nanti dia dewasa, sudah balik, wajib sholat, maka rukun sholat 5 qauliyah ini sudah sudah diajarkan. Yang kelima yaitu doa pembuka. Doa, contoh doanya sudah ada di buku, monggo di, kalau juz pemula tadi di belakang. Ada di belakang doa penutup, doa pembuka. Sampun ketemu. Halaman 1 ada, apa niki namanya? Monggo. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa sahil alayya hifdhahu thumma dawsahu bijahin nabi wal ali thumma sahabat. Yang penting lafadznya itu, adapun lagu monggo. Biasanya pondok-pondok itu kaya dengan versi lagu-lagu. Kalau mau diubah lagunya tidak apa-apa. Yang penting lafadznya pakai itu. Kemudian setelah melakukan 5 hal ini, Bapak Ibu, kalau pembelajaran yang sesungguhnya ini tidak sampai 15 menit, maka mungkin 6 menit, 7 menit selesai, sisanya pakai untuk belajar klasikal. Apa itu klasikal? Membaca bersama-sama.
Jadi sebaiknya kelasnya itu satu rombel, satu kelompok belajar itu satu juz, napa niki namine satu kelompok. Jadi ada beberapa istilah yang dalam Yambu'a harus jenengan populerkan, yaitu nama lembaga, RTQ. Kalau mungkin metode lain memakai TPQ atau mungkin TPA, kita pakai RTQ saja nih, sami mawon. Raudhatu Tarbiyatil Quran. Raudhah itu ya taman, tarbiyah itu pendidikan, TPQ kita keren di Arab nih, RTQ Raudhatu Tarbiyatil Quran. Kalau dibaca secara langsung supaya nopo niki namine i'rabnya tidak salah, Raudhatu Tarbiyatil Quran, taman pendidikan Al-Quran. Yang kedua, pengurus dalam Yambu'a itu namanya LMY, Lajnah Muraqabah Yambu'a. Jadi ada LMY kecamatan, ada LMY kabupaten, ada LMY pusat. Mungkin di metode lain namanya koordinator, enten korcam, enten korcap. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi setiap kita menyebut pengurus kecamatan berarti LMY kecamatan, kabupaten LMY kabupaten. Singkatan dari Lajnah Muraqabah Yambu'a. Yang nomor 3, setiap buku yang jenengan pegang itu, yang kecil-kecil itu kita berusaha menyebutnya sebagai juz. Jadi ada juz pemula, juz 1, juz 2, juz 3, itu Yambu'a. Yang nomor 4, kegiatan yang kaitannya dengan Yambu'a namanya MTTQ, Majelis Ta'allum wa Ta'limil Quran, dari khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi Majelis Ta'allum wa Ta'limil Quran, belajar dan mengajar Al-Quran. Maka di tempat ini ojo salah paham. Saya hadir, saya datang bukan sebagai pembina, bukan sebagai apapun itu. Adanya kita adalah belajar bersama. Tidak ada yang lebih di antara kita, tidak ada yang kurang di antara kita. Kita belajar bareng. Ini nama-nama. Sehingga waktu 15 menit sisa dari melakukan 5 ini harus membaca bersama-sama klasikal. Juz pemula di sini, gedung sebelahnya juz 1, itu sebaiknya satu rombel diajar seorang guru dan melakukan hal yang demikian. Jadi dibagi-bagi sedemikian rupa untuk bisa tercapainya tujuan belajar metode Yambu'a. Setelah 15 menit pertama, ada lagi bagian kedua selama 30 menit. Inilah inti dan fungsi dari status kita Ustadz Ustazah pengajar Al-Quran. Sebaiknya guru metode Yambu'a ini punya dokumen dari seluruh santrinya yang biasa dinamakan kartu prestasi. Jadi harus kita deteksi, harus kita perhatikan perkembangan anak setiap harinya. Yang paling sederhana, kalau nanti jenengan membeli kartu prestasi ini di LMY Kabupaten itu sudah disediakan. Tapi kalau umpama ingin bikin sendiri, niku yang paling sederhana nggih ngeten iki mawon. Nomor, hari dan tanggal, kemudian juz, kemudian halaman, kemudian prestasi pada hari itu,
TTD seorang guru. Contoh, niki setelah selesai 15 menit, selesai klasikal, maka sorokan. Kalau dalam bahasa pondok, sorokan, maju satu-satu, disimak. Umpamanya nomor 1 tanggal 10 bulan 2 2005. Dia anak ini ngaji juz 4 halaman 16 umpamanya. Halaman 16 itu suruh baca di hadapan jenengan, disimak. Bacanya seperti apa, seperti nanti yang akan kita pelajari. Kalau sudah sesuai panjang pendeknya, dengungnya sudah selesai, maka di kolom prestasi tulislah sebuah kode yang mengartikan istilahnya halamannya lulus, halamannya lancar, halamannya terus. Itu monggo, kode saja karena kolomnya kecil. Umpamane T, bacanya lancar. T, apa singkatannya? T lancar ya. Lancar. Tahu berarti lancar. Boleh. Tidak lancar berarti. Iki lancar, arek iki lancar. Berarti Umpama saya memberi kode T, iki arek lancar. Berarti terus. T itu terus. Berarti halaman itu terus. Yes. Boleh T, artinya terus. Boleh L, artinya lancar atau lurus, lanjut. Ya pakai iki L. Umpamane A, lancar tulis A. Apa A? Api. Kode itu silahkan apapun, sing penting gurune ngerti, santri ngerti, dan kalau bisa orang tuanya juga tahu. Nggak boleh, supaya tidak ada dusta di antara kita. Wes apapun itu, ini kode ketika lancar. Ketika ternyata di sini lancar, bacanya lancar T, jenengan harus berani membubuhkan tanda tangan sebagai pertanggungjawaban jenengan. Hari kedua tanggal 11 bulan 2 2005 juz 4, karena T dia harus baca halaman selanjutnya 17. Kok ternyata dia tidak lancar, apa kodene? Ulang. B, buruk, belum. Siapa lah di situ? Umpama di sini ditulis U, berarti harus ulang halaman itu. Jenengan tanda tangan. Hari ketiga tanggal 12 bulan 2 2005 tetap juz 4, karena di atasnya jenengan lihat U, maka hari ini harus mengulang halaman 17. Lancar T lagi, tanda tangan lagi. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai anak-anak ngaji tidak ada dokumen. Wah, arek saiki padahal saiki maca halaman 10. Delok gurune ora duwe catetan, koncone wakeh, datang ke gurunya hari selanjutnya langsung baca halaman 15. Aneh, gurune ora ngerti pisan. Jangan loncat-loncat. Kalau memang dia pandai dan di atas rata-rata, tidak hanya 1 halaman saja. Boleh 2 halaman, 3 halaman. Sing penting dia lancar, tidak ada kekurangan bacanya. Kenapa Bapak Ibu harus begini? Karena endingnya nanti saat jenengan sudah selesai mengajar Yambu'ah, anak-anak ini ada program ujian kabupaten. Kemampuan anak-anak, siapa yang berhak melegalkan bacaan Al-Quran anak-anak adalah para LMY kabupaten. Jadi nanti akan ada peserta baru ujian di kabupaten itu dari Pondok Pesantren Darussolah Singondu. Ya, harus
Kalau begitu tidak apa-apa. Satu, ada 8 materi. Satu, tilawah, kemampuan membaca anak-anak tentang Al-Quran tanpa ada pertanyaan. Dibukakan secara acak, juz berapapun, surat apapun, halaman berapapun, suruh baca. Ketika nilainya bagus, maksimal, kita bersepakat baca Al-Quran nilai paling tinggi adalah 90. Enggak nenek wong maca Quran nilainya 100 yo apike kaya apa. Kita hanya berani 90 itu sudah paling tinggi. 2, gharib materinya juz 6 Yambu'ah. Nilai tertinggi 100. Nanti ada di situ ada juz 6, itu adalah ada ujiannya. Litatsluwa jika waqaf, litatslu jika waqaf, litatslu alaihim salasila jika waqaf boleh salasila atau salasil jika wasol salasila wa aulala qawariro qawariro jika waqaf di awal qawari kanat qawariro jika waqaf di akhir kanat qawariro qawarir, dan jika keduanya dibaca wasol kanat qawariro qawarir. Itu ada semua di situ. Apakah yang dinamakan tasil? Tasil ialah membaca hamzah di antara hamzah dan alif. Yang harus dibaca tasil dalam Al-Quran hanya ada satu, aha jamiyun. Hamzah yang kedua harus dibaca tasil, aha jamiyun. Ismam, ismam ialah mencampurkan tumah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Dalam Al-Quran hanya ada satu, la ta'manna. Itu semua ada di gharib, dan hati-hati itu ada ujiannya. Materi ketiga, materi ujian tajwid, yaitu juz 7 Yambu'ah. Ketika betul maksimal nilai 100. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, wain, ha. Contoh, nun sukun bertemu hamzah, wayan, auna, tanwin bertemu hamzah, wajannatin, alfafa. Apakah dinamakan idgham? Apa? Idgham. Apa tuh jenis idgham? Banyak idgham ya. Idgham samsi, idgham biuna, idgham bilaguna. Niki umpamane ada idgham syamsi ialah al-ta'rif bertemu salah satu huruf syamsiah 14, yaitu ta, tha, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, bod, bo, lo, lam, nun. Itu semuanya ada, tinggal kita baca, yaitu juz 7 materi tajwid. 3, hafalan surat pendek HSP. Materinya mulai suratus Syams sampai An-Nas. Bukan semua dibaca, tapi juri hanya mengacak. Ada yang kategori panjang, ada yang kategori pendek. Baca surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha sampai akhir. Engko gandengane baca suratul Fil, baca suratul Kautsar. Mungkin hanya 3 yang suruh baca, tapi mana mungkin anak-anak ngerti engko kon maca apa. Maka harus dihafalkan mulai Asy-Syams sampai An-Nas. Yang kelima, hafalan doa harian hadiah. Mulai bangun tidur, aktivitas seharian sampai tidur kembali. Contoh, doa bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Iki kudu ndang-ndang diajarkan. Salat gede arek-arek. Apa sing santri wedok-wedok kuwi.
bendino macak tapi lali ndonga. Keenam, praktek wudhu, 7 praktek sholat, 8 kitabah. Nah, kitabah ini maka di sampul metode kita namanya baca, tulis, dan menghafal Al-Quran. Jadi ada diselipkan pelajaran menulis. Ora gur pinter moco tapi yo pinter nulis. Bahkan ada pelajaran pegon, nanti menulis pegon bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Arab pegon mulai juz 4. Ini 30 menit jenengan laksanakan seperti ini, dan per kelas maksimal 20 lah, 20 sampai 25 kalau di pesantren. Jadi satu guru itu kemampuannya di rata-rata sama Mbah Yai pengarang yang buah ini 20 sampai 25. Kalau di bawahnya pasti lebih bagus. Apa nek gur siji. Ojo cilik ati do aku mulang. Wah iku malah jos luar biasa, privat. Ngundang guru sing gelem marai dhewean larang kowe. Malah namanya privat. Keberhasilannya lebih presentasinya lebih tinggi. Kemudian setelah itu selesai, tersisa bagian ketiga 50 menit terakhir. 15 gitu. Aku mau ngomong apa? Agak 15 menit, 30 menit, 15 menit. Apa yang dilakukan guru 15 menit terakhir? Satu, untuk membaca materi hafalan doa. Nah, di buku materi hafalan ini, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, Mas Mase, itu sudah dirancang sedemikian rupa saat jenengan ngajar juz 1, materi beban hafalannya surat apa, doa apa sudah dirangkum di sini. Naik juz 2 nanti mempunyai beban hafalan tambah lagi surat ini, surat ini, surat ini, hafalan doanya, doa ini, doa ini, doa ini. Sehingga dengan selama 15 menit selalu membaca materi hafalan doa, surat, dan doa, maka kita lupa menyuruh anak-anak hafalan moro-moro apal dewe krono dibaca setiap hari. Maka sebelum pulang selalu membaca doa dan surat. Jenengan lihat nanti jenengan mengajar di juz berapa, itu dia hafalan surat dan hafalan doa. Setelah selesai 1 jam bertatap muka dengan anak-anak, jangan lupa sebelum salam selalu ditutup doa penutup yang nanti insya Allah kita Masya Allah yang nanti kita praktekkan. Di situ juga sudah ada, yaitu Maulaya sholli wa sallim daiman abada sampai terakhir. Karena itu kalam doa ditutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu baru mengucapkan salam penutupan sama dengan seperti yang awal. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes cukup toh? Cukup sekian. Ini contoh dikira mari tenang. Ya, ada pertanyaan mukadimah dan apa yang harus dilakukan guru yang buah sampai di sini? Sudah memahami semua? Nah, monggo disambi ngombe, disambi maem yang sudah disediakan, nyemil, enggak apa-apa. Gue ngenteni leren, aku gak leren-leren sebelum jam istirahat. Monggo. Oh. Yeah. Bentangan tok. Untuk setoran materi hafalan J.
Nah, jadi pembagian kewenangan seperti ini Bapak Ibu. Satu, guru kelas hanya berhak menaikkan halaman. Jadi guru kelas hanya berhak menaikkan halaman. Ketika sudah selesai, jangan hanya sekali hatam. Kalau bisa diulang sekali lagi. Kalau awalnya dari halaman 1, 2, 3, selesai sampai halaman terakhir, itu mengulangnya dari atas. 45, 44, 43, 42, sampai nanti terakhir. Dan jangan lupa di juz tersebut, kalau sudah lancar yambuannya, mohon dicek kembali hafalan surat dan hafalan doanya. Karena kalau sudah lancar, maka yang berhak menaikkan juz itu adalah kepala lembaga. Jadi harus ada prosesi kenaikan juz. Dipanggil santri yang sudah selesai di juz itu, umpamanya juz 5 selesai, panggil, enggak enek sitok, dinteni neh. Ada yang juz 3, ada yang juz 4, enggak apa-apa, pokoknya hari itu adalah momen prosesi kenaikan juz. Dari juz berapapun, guru-guru kelas supaya lapor kepada kepala RTG, kepala lembaga, bahwa anaknya, santrinya, siswanya sudah ada siap yang ujian kenaikan atau kenaikan juz. Maka seorang kepala lembaga ketika ada prosesi kenaikan juz, minimal ada 4 yang harus hadir. 1, kepala lembaga, 2, santri yang diuji, 3, guru kelas, 4, orang tua. Apalagi omai Jawa Tengah ngondi, mosok kon teko, yes, minimal kalau memang ada kendala orang tua tidak bisa hadir, dikabari mawon anaknya akan kenaikan. Nah, setelah itu yang ketiga, yang berhak melegal formalkan kualitas bacaan anak-anak, yaitu LMY Kabupaten. Maka setoran hafalan anak-anak itu cukup di guru kelasnya. Nanti guru kelasnya sudah yakin hafalannya bagus, yambuannya lancar, diserahkan kepada pengasuhnya. Kepala RTG atau petugas yang menguji ini tidak harus kepala atau garis miring guru yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jadi kepalanya berhalangan atau memang kepalanya dinyatakan bacaan Qur'annya masih di bawah guru-gurunya, ya harus lego. Nyapo toh, ora aku ya ora apa-apa, sing penting perjalanan pendidikannya baik, lancar. Sampun nggih? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru kita masuk maten. Diawali dari juz pemula. Bagaimana cara baca? Iki mulai kudu action nih. Aku ngomong di depan. Ayo kita bikin kegiatan ini enjoy, santai, jangan ada yang merasa tertekan, apalagi rasa malu, jangan. Karena kita memang belajar demi anak-anak, bukan hanya kita belajar untuk kita sendiri. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, Nurung enek bapak aja tersinggung aku kayak ngomongin bapak. Cara baca adalah CPT. Cepat. P pendek. T tidak terputus-putus, sehingga bacaan kita nanti di pemula
bahkan sampai nanti juz 1 masih cepat, pendek, tidak terputus. Sehingga perhatikan dulu nanti kita baca kitabnya. Ini ada, dengan kira-kira mengajar ngaji yang masih huruf hijaiyah itu seneng enek lagune apa lempengan tanpa lagu ya. Nah, maka ditemukan ada lagu pertama dalam pemula. Titenani itu lagu pertama apabila di halaman itu judulnya hanya satu huruf. Saya gambarkan garis ini adalah huruf, dan kalau garisnya satu berarti hurufnya satu. Seperti halaman 1 di pemula, huruf bawahnya 1 2 jeda, 1 2 jeda, 1 2 jeda. Bawahnya masih sama 1. Karena ini kelompok 2 huruf, maka nanti garis kedua lagunya kita naikkan dengan garis meninggi. 1 2 1 2 1 2 1 2. Terus bawahnya 3, betul? 1 2 3 1 2 3. Ada lagi 1 2 3 1 2 3. Karena ini lagu, mesti kalau dalam belajar lagu-lagu itu ada notasinya. Nah, notasinya seperti ini. Contoh, cepat, pendek, tidak terputus-putus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1 lagu huruf kembar. Maka kita baca, belajar notasinya pakai huruf kembar saja seperti halaman 1. A cukup ngoten mawon. Judul baca sendiri. A A A A A A A. Naik itu artinya yo lagi notnya naik. Gambare A 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 A. Paling akhir selalu lagu menurun. Contoh, kalau lagunya wis dianggap enak tapi unsur cepat pendek tidak terputus itu satu kesatuan. Contoh tapi salah, penak tapi salah. A A A A A A A A salah, betul? Salah. Kenapa? Ada panjangnya. Terputus-putus. A 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 gak masuk karena terputus-putus. Moga kita baca sebisanya dulu, keluarkan power suara jenengan. Pokoknya syaratnya bengok. Lek jenengan malas membaca dengan suara keras, nanti tidak dapat dari cara mengajarnya itu. Pokoknya ya suara bawang terus, yang penting nada tertinggi jenengan. Kawut moga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A 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 A. Kuncinya di sini. Pertama, kolom pertama, garis pertama, kemudian yang kedua. Mau balik kuing sisa, yaitu dia lagunya. Mau lagi.
umpama diganti ba, ja, ro. Monggo kita ulangi. A, 1, 2, 3. A, 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 sa, 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 na, sambil ngaji sing kangen mama kita sebut dengan penuh perasaan mama kita. Ma, monggo. Ma, mama, 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 syaratnya sitok ojo digoleki ning halaman iku gak enek. Dito mama kan gol, nggak ada. Kita hanya memudahkan belajar. Kita menganalisa halaman 1 huruf kembar itu kita pakai untuk lagu pertama. Sekali lagi lagu pertama pakai wa, 1, 2, 3. Wa, 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 wa. Yes. Selesai jus pemulai. Lagu kedua. Titenani lagu kedua apabila jenengan buka di jus pemula itu ada halaman yang lagunya yang judulnya lebih dari 1, 2, 3, 4, pokoknya lebih dari 1. Saya tidak mengatakan pokoknya judulnya 2, enggak. Judulnya lebih dari 1. Kita pakai umpamanya yang tengah 3. 1, 2, 3. Ini judul. Bawahnya 1, 2, 3 jeda. 1, 2, 3 jeda. Sampai 4 kali. 1, 2, 3 jeda. 1, 2, 3. Karena ini kelompok 3, kalau tadi kelompok 2 yang naik garis ke 2, maka yang naik kalau kelompok 3 garis ke 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, terakhir penutup 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jangan lupa akhir kalimat paling belakang selalu lagu menurun. Contoh sa, sa, sa. Kalau judul boleh dipotong supaya lebih fokus. Judulnya dipotong. Umpamanya sa, 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 naik, sa, 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 sa. Berarti kuncinya kalau tadi di 1 dan 2, ini ada di 2 dan 3. Sa, 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 monggo. Sa, 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 ro, 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 ta, 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 ja, 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 ya, sip. Kok kita coba basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa, 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 sha, sa, 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 na, 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 na,
na 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 na. Apalagi huruf ko, ya. Go 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 dianggap masuk. Terakhir lagu ketiga. Lagu ketiga bukan masalah judul, bukan masalah hurufnya berapa, tapi jenengan lihat kalau notasinya 33 kali 3, 1 2 3 jeda, 1 2 3 jeda, 1 2 3 jeda. Kalau sudah seperti ini lagunya lebih mudah, dan ini yang kita pakai nanti untuk juz-juz selanjutnya. Naik turun kalau atasnya sudah rendah maka bawahnya naik. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, rendah lagi 1 2 3, notasinya juga berbeda 1 2 3 1 2 3, naik lagi, dibaca begitu seterusnya sampai habis halamannya. Biasanya kalau yang ini kita manfaatkan huruf hijaiyah. Satu huruf dibaca 3 kali, berarti 3 huruf dapat 1 garis. Hafal urutannya huruf hijaiyah. A a a, ba ba ba, ta ta ta, naik. Sa sa sa, ja ja ja, ha ha ha, ho ho ho, da da da, za za za, sa sa sa, sha sha sha. Setok apa peraturan urutan ini? Alif, alif, ba, a, kemudian sa, jim, a, ho, dal, dal, o, z, sin, kemudian shin, sod, bod, to, zo, ain, wain, fa, of, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Kemudian lam alif itu kalau kita baca di sini ada lam, hamzah di sini ada a, berarti kita baca yang kedua ini nama hurufnya, lam alif hamzah terakhir. Contoh ga ga ga, wa wa wa, ha ha ha, lam alif hamzah, ya ya ya. Cepat, pendek, tidak terputus, berarti naik, datar lagi, naik lagi, ini a a a, betul ya urutannya. Datar lagi, naik, datar, kemudian terakhir. Maka Bismillahirrahmanirrahim. A a a, ba ba ba, ta ta ta, sa sa sa, ja ja ja, ha ha ha, ho ho ho, da da da, za za za, ro ro ro, za za za, sa sa sa, sha sha sha, so so so, do do do, bo bo bo, wo wo wo, a a a, wo wo wo, fa fa fa, wo wo wo, ka ka ka, la la la, ma ma ma, na na na, wa wa wa, ha ha ha, lam alif hamzah, ya ya ya. Itu lagu contoh ketiga. Pun kita praktekkan di buku. Setiap saya menyebutkan halaman segera cari, dan saya tidak berusaha mengucapkan itu lagu berapa jenengan bersani kiamat.
halaman 10. 1, 2, 3. Khoja. Ulangi koyok mau. Lek mau kan huruf kembar pena. Iki maca bukune. Ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Khoja, hakho, khokho, khosa, takho, akho, khobasa, ahakho, bakhoja, tasakho. Sip. 20. Semari kemarin ini. 20 halaman 20. Oke. 1, 2, 3. Sya, syada, Zasha, sasha, syata, jasha, syaroba, dasasha, hasyada, syakhota. 21. Za, sa,